Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul manipulasi cahaya untuk memacu pematangan gonad ikan tigerfish Datnoides microlepis dalam lingkungan terkontrol oleh Muhammad Zamroni, Randy Ginanjar, Sulasi Rohmi, dan Siti Zuria Mustafa. Kami dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ikan tigerfish ini merupakan salah satu ikan predator yang kalau di Indonesia itu dapat ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera ini biasanya dapat ditemukan di perairan Sumatera Selatan, sedikit area Lampung, kemudian Pekanbaru, dan di Kalimantan banyak ditangkap di area Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kapuas Hulu, dan berdasarkan hasil riset kami pada tahun 2012 itu ikan ini dulunya dapat ditemukan oleh masyarakat di sepanjang Sungai Kapuas. Jadi habitatnya mulai dari hulu sampai ke sepanjang Sungai Kapuas. Ikan ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi sebagai ikan hias. Namun dulunya ikan ini dikonsumsi oleh masyarakat karena belum tahu nilai ekonomis secara sebagai ikan hias. Dagingnya berwarna putih, cukup enak. Beberapa nelayan yang kami temui sudah cukup lama tidak mendapatkan ikan ini. Jadi ikan ini memang sudah lari ke anak-anak sungai, jadi hanya dapat ditemukan di Danau Sentarum sebagai habitatnya. Ikan ini diburu oleh para hobiis dan para eksportir karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai ikan hias. Ikan ini diburu mulai dari ukuran kecil, benih, sampai ukuran dewasa. Rekor tertinggi terberat yang kami dapatkan di alam adalah sekitar 4-5 kilo, ukuran di atas 55 cm. Sampai saat ini hasil tangkapan untuk ekspor itu masih mengandalkan hasil tangkapan alam, jadi masih belum ada yang berhasil membudidayakan. Penangkapan ikan hias ini cukup masif sehingga berpotensi untuk terjadi tangkap lebih yang dapat berakibat pada kepunahan spesies. Karena ikan ini memiliki ekonomis yang cukup tinggi, ada ikan tigerfish benih yang short body namanya, jadi dia bengkok gitu, itu dapat dihargai sekitar 25 juta. Sedangkan untuk ikan yang normal rata-rata juga cukup mahal dibandingkan ikan alam lain. Ya, ini adalah Datnoides microlepis. Di sini saya jelaskan untuk hobiis dia biasanya dipasangkan di mat akuariumnya itu dengan ikan arwana, kemudian ikan pari, air tawar. Di sini Datnoides microlepis ini memiliki ciri yaitu sisiknya yang sedikit kecil-kecil seperti itu, dan yang laku di pasaran eksportir adalah di pasaran ekspor itu yang memiliki 3 bar. Jadi ini ada garis band hitam di belakang mata ini 1, 2, 3 ke belakang. Perhitungannya seperti itu, dan harga akan semakin mahal apabila kanan kirinya sama-sama 3 bar seperti itu. Ini adalah beberapa jenis ikan tigerfish, jadi Datnoides yang ada di dunia. Untuk ikan microlepis ini sebetulnya mulai diburu sejak Datnoides vulture ini mulai punah, jadi mulai susah didapat, sehingga para hobiis ini mulai memburu KW-nya. Jadi artinya itu yang mirip dengan Datnoides vulture yang mempunyai 3 bar. Vulture ini banyak memiliki 3 bar, namun sulit untuk ditangkap sampai saat ini.
dan dibudidayakan juga belum berhasil. Nah, pasaran internasional meminta yang ukuran 3 bar. Oleh karena itu, Daphnioides microlepis ini muncul sebagai pengganti dari Daphnioides vulgar. Apabila digambarkan dalam distribusi di seluruh dunia, ikan Indonesian tigerfish, Daphnioides microlepis ini ada 2 ditemukannya di Kalimantan dan Sumatera, sedangkan tadi yang culture itu di Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Seperti itu. Ada juga di Indonesia juga New Guinea tigerfish, itu namun sisiknya lebih besar. Sampai saat ini masih dilakukan riset terkait budidaya ikan tigerfish, salah satunya oleh tim kami, di mana dalam penelitian ini salah satu penelitiannya yaitu tentang intensitas cahaya yang diduga memiliki peranan dalam proses pematangan gonad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh manipulasi cahaya dalam pematangan gonad ikan tigerfish dalam lingkungan terkontrol. Rumusan masalah yaitu pematangan induk tidak terjadi secara seragam antara jantan dan betina. Prosentase induk yang matang gonad perlu kita tingkatkan untuk mencapai pemijahan yang optimal. Oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan perlu dilakukan optimalisasi pematangan gonad untuk perbaikan kualitas telur dan sperma melalui pemeliharaan dengan manipulasi cahaya. Bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama perlakuan kita menggunakan 2 yaitu intensitas cahaya kurang dari 500 lux dan intensitas cahaya lebih dari 5000 lux. Setiap perlakuan kita ulang sebanyak 3 kali. Jumlah kepadatan ikan per kolam adalah 3 ekor, di mana kami pisahkan antara jantan sendiri, betina sendiri. Kolam yang digunakan berukuran 2 kali 1 meter dengan ketinggian air 80 cm, dilengkapi dengan filter dan aerasi, di mana pergantian airnya dilakukan yaitu 30%. Ini adalah bak pemeliharaannya, di mana pada gambar yang di atas itu adalah kita memanipulasi dia masih mendapat cahaya matahari. Nah, itu perlakuan perlakuan B yang di atas 5000 lux, sedangkan yang B yang di dalam yang A itu adalah kurang dari 500 lux, itu indoor, kita pelihara dalam indoor. Kemudian pakan uji yang kita berikan yaitu ikan rucah, ikan selar dipotong, kemudian ditambahkan dengan omega 3. Pemberian pakan ini Pemberian omega 3 ini diberikan sebanyak 4 mili per kilogram pakan. Berikut adalah kandungan dari omega 3 dan natural vitamin E-nya, serta kandungan proksimat dari pakan. Di mana pada kandungan proksimat dari pakan ini, seperti yang ditampilkan, memiliki protein 15%, kemudian lemaknya 2,9 dan karbohidrat 5,63. Hewan uji yang kita gunakan dalam penelitian ini berukuran untuk ukuran betina itu berukuran 42 sampai 47,5 cm dengan berat berkisar 2 kilo 2,1 kilo sampai 3,3 kilo. Sedangkan untuk ikan jantan itu ukuran yang kita gunakan 36 cm, beratnya 910 gram, dengan yang paling panjang yaitu 39 dengan berat 1,1 kilo. Kita bagi betina 3 ekor, jantan 3 ekor, kemudian perlakuannya yang 500 lux dan 5000 lux. Parameter utama dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan, yaitu panjang mutlak, berat mutlak, penambahan spesifik dan berat spesifik, kelangsungan hidup, dan prosentase tingkat kematangan gonad.
Kemudian parameter penunjangnya yaitu kualitas air yang meliputi suhu, oksigen, terlarut, pH, kesadaan, alkalinitas, TDS, conductivity, amoniak nitrit, dan intensitas daya, serta oksimat makan. Pengamatan kualitas air ini ada yang dilakukan secara harian dan mingguan. Ini beberapa menggunakan alat dan beberapa analisa laboratorium. Analisis data dilakukan dengan metode analisis sampel per pasangan, UJT, pada selang kepercayaannya 90%. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Data disajikan dengan grafik dan data. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu pada pertumbuhan panjang, di mana perlakuan intensitas cahaya kurang dari 500 lux dan intensitas cahaya lebih dari 5.000 lux ditampilkan pada tabel seperti yang ditampilkan ini, di mana pertumbuhan panjang antara 500 lux dengan 5.000 lux itu tidak ada perbedaan. Namun pada ikan jantan itu terdapat perbedaan. Untuk pertumbuhan bobot itu di mana seperti ditampilkan pada gambar, di sini terlihat ikan jantan tidak berbeda nyata dengan antar perlakuan, namun pada ikan betina terlihat berbeda seperti ditampilkan pada grafik di sini. Di sini terlihat pertumbuhan bobot pada intensitas cahaya antara pada ikan betina berbeda nyata. Hal ini berkaitan dengan hasil persentase induk matang gonad, di mana induk betina pada perlakuan intensitas cahaya yang 5.000 lux itu hampir dari perlakuan memiliki pergerakan tingkat kematangan gonad. Jadi gonadnya berkembang seperti itu sebanyak 66,66%. Pada ikan jantan juga sama, jadi gonadnya juga berkembang. Hal ini berbeda dengan intensitas cahaya yang kurang dari 500 lux, di mana ikan jantan dan betina gonadnya tidak berkembang. Hasil dari penelitian kualitas air selama penelitian tidak berbeda nyata, di mana semua parameter memenuhi standar mutu untuk pemeliharaan ikan uji. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa intensitas cahaya kurang dari 500 lux dan 5.000 di atas 5.000 lux tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang ikan baik jantan dan betina. Pertumbuhan bobot ikan jantan dan betina namun berpengaruh terhadap pertumbuhan bobot ikan betina dan tingkat kematangan gonad ikan uji, yaitu ikan jantan dan betina. Dari hasil ini dapat disarankan yaitu untuk pemeliharaan ikan tiger fish ini dalam lingkungan terkontrol dapat dilakukan di ruang semi terbuka untuk mengontrol suhu, jadi suhunya tidak terlalu drop, namun masih mendapat sinar matahari. Terima kasih. Demikian hasil penelitian kami. Mohon saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.